Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا علمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Isya Masjid Centrum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini selalu membawa berkah bagi kita semuanya dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat sebagai amal yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala buat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan di pertemuan kemarin itu sampai bab siwak kalau nggak salah ya. Sekarang furudul wudu ya. Furudul wudu udah. Sampai tartib ya. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sunanuhu asyaratu asya'. Di pertemuan kemarin kita sudah bicarakan tentang rukun atau fardunya wudu. Ya, jadi kalau wudu itu disempurnakan maka akan menjatuhkan semua dosa-dosa ya, berjatuhan semua dosa-dosa yang ada di dalam jasad kita, ada di dalam diri kita. Kata Rasulullah SAW, man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi. Jadi barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya akan berjatuhan bersamaan air wudu itu. Ya, dari jasadnya semua akan berjatuhan. Semakin sering kita berwudu walaupun tidak melakukan sholat, berarti semakin sering jatuhnya dosa-dosa kita dari, atau hilangnya dosa-dosa dari diri kita. Itulah keutamaan kita kalau mau menyempurnakan wudu. Jadi saya ulangi lagi bahwa wudu yang sempurna itu ya yang sesuai dengan ajaran oleh baginda Rasulullah SAW. Ada beberapa ulama yang menyertakan beberapa doa. Kita ketemu air aja sudah berdoa, berkumur sudah ada doa, ya. Kemudian mencuci tangan aja sudah ada doa. Semua gerakan-gerakan itu disertai dengan doa agar sempurna wudunya. Jikalau wudu itu sudah sempurna, insya Allah akan bisa menjatuhkan atau menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Baik, sekarang setelah rukun wa sunanuhu asyaratu asya. Sunnahnya wudu itu ada 10 perkara. Ya, ada 10 dibagi menjadi 10, ada 10 sunnahnya wudu.
Yang pertama adalah membaca at-tasmiyah, membaca basmalah. Ya. Membaca basmalah tidak wajib di sini dihukumi sunnah. Cuman walaupun sunnah jangan disepelekan untuk baca basmalah itu. Karena segala sesuatu kalau tidak diawali dengan basmalah, maka sesuatu itu tidak akan menjadi keberkahan, tidak akan menjadi sesuatu kebaikan. Sayang, ya. Mungkin sah wudunya tanpa baca basmalah, wudunya sah. Tapi dapat enggak ya keutamaan wudu itu, keberkahan wudu itu, atau keutamaan wudu yang bisa menjatuhkan dosa-dosa ketika kita mau wudu tanpa baca basmalah? Secara hukum syariat, secara hukum fikih, tanpa basmalah pun sah. Yang penting rukunnya dijalankan. Ya, tapi takutnya kan keutamanya kan hilang. Keutamaan wudu itu akan hilang tanpa ada basmalah. Segala sesuatu, apapun minimal itu baca basmalah. Ini biasakan. Ya, tidak hanya wudu, semua amal apapun, semua sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, minimal baca bismillah. Ya, sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ketika kita saking kebeletnya mau ke kamar mandi, ya minimal baca basmalah. Tidak usah baca doa masuk kamar mandi kepanjangan umpamanya. Ya minimal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim masuk. Itu biasakan hal sekecil itu. Ya, karena itu semua ya sunnah Rasulullah SAW. Segala sesuatu diawali dengan baca basmalah. Makan pun kalau kita baca basmalah akan jadi ibadah. Tidur pun baca basmalah saja akan jadi ibadah. Ya, bahkan apa ya, pekerjaan yang mungkin bukan kita mau kerja apa aja yang mungkin itu terlihat bukan ibadah, tapi kalau diawali dengan basmalah insya Allah akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walaupun baca basmalah ini termasuk sunnah dalam wudu, cuman jangan disepelekan. Ya, baca bismillah ketika mau berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghuslul kaffain. Ya, membasuh dua telapak qabla idkhalihimal ina, sebelum tangan kita dimasukkan ke dalam tempat untuk mau berwudu itu. Ya, kalau dalam kolam kita kan wudunya dimasukin tangannya. Yaitu cuci dulu telapak kita, cuci dulu sebelum kita masukkan. Takut ada kotoran apa, ya. Itu ajaran Islam sampai sedetail itu. Jadi sebelum tangan kita masuk ke dalam air yang ada di dalam kolam itu, cuci. Ya, kalau di keran ya cuci dulu di keran, cuci tangan kita dulu sebersih mungkin. Ya, baru kita melakukan wudu. Itu sunnah. Telapak, jadi telapak tangan itu ini, telapak. Dalam ini telapak yang kelihatan putih ini telapak. Ya, cuci dulu sebelum kita memasukin tempat yang mau pakai kita wudu atau kolam yang ada isinya air itu. Sebelum tangan kita celupkan, kita masukkan ke situ. Atau sebelum kita menggunakan air, kalau di keran kan kita menggunakan air, berarti kita cuci dulu baru kita gunakan air itu. Ya. Kemudian wal madghatu itu adalah berkumur. Yang ketiga, berkumur sebelum wudu itu sunnah, biasakan berkumur itu, ya. Terkecuali airnya mungkin air bau zat besinya terlalu tinggi sehingga kalau dikumur itu bikin muntah. Ya kita pakai air aqua ketika kumurnya. Ya, sayang kalau kita tinggal. Ya, sayang kalau kita tinggal. Berapa kali? Ya 3 kali. Sunnahnya kan 3 kali. Sekali pun boleh, 3 kali sunnahnya. Kemudian wal istinsyaku. Ya, wal istinsyaku adalah menghirup air ke dalam hidung. Ya.
khaisum, sampai ke dalam khaisum itu pangkal hidung, lalu dikeluarin. Kadang buat syarat doang digini-gini aja, jari kita dimasukkan gini-gini aja, tapi nggak dihirup, itu nggak termasuk istinsyak. Ya, istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung sampai ke rongga, sampai ke khaisum, rongga dalam sini, terus dikeluarin lagi. Ya, jangan dimasukin, dikeluarin lagi. Karena apa? Di dalam hadis bagi Rasulullah SAW, ketika orang tidur itu sarang setan itu di sini. Maka ketika bangun tidur, wudu ketika bangun tidur itulah yang sangat-sangat dianjurkan untuk menghirup air ke dalam hidung. Karena apa? Tujuannya setan di sini dia kabur. Sarang setan itu di pangkal hidung ini. Makanya itu disunahkan. Ya, Rasulullah SAW ya tahu tentang hal itu, faedahnya apa. Kalau nggak ada faedahnya, nggak ada keuntungannya, nggak mungkin dalam Islam itu diperintahkan. Ya, dalam segi kesehatan, dalam segi apa ya, syariatnya, fikihnya pun juga kena, semua juga kena, kesehatannya juga kena. Ya, mungkin kalau kita sering-sering begitu menggunakan air yang bersih ya, jangan air yang memang zat bersihnya nggak kurang bagus, jangan. Kalau kurang bagus ya cukup buat syarat aja. Tapi kalau airnya yakin kita bersih, hirup. Terus sering-sering mungkin, insya Allah ya kita akan jarang kena penyakit yang namanya flu, pilek, itu jarang. Kalau udah sering-sering mungkin. Ya, terkadang kita kondisi dan situasi yang tidak kita bisa jaga, sehingga ya begitu ya, mudahnya tertular dengan virus-virus ini, jadi gampang untuk terkena flu. Insya Allah kalau kita sesering mungkin menghirup air ke dalam hidung, insya Allah akan yang namanya penyakit flu itu akan insya Allah tidak akan nempel pada diri kita. Baik, selanjutnya wa mashu jami'ir ra'si, mengusap atau membasuh sebagian semua kepala. Kalau dalam wudu kan kepalanya sedikit saja nggak apa-apa, udah cukup. Menurut Imam Syafi'i, mau di manapun, mau di belakang, tengah, pinggir, ya kepala itu yang tumbuh rambut, itulah yang dinamakan kepala. Ketika kita dibotak ada batas tumbuh rambut, nah itulah yang namanya kepala. Itulah yang harus dibasuh sedikit. Nah, sunahnya semuanya, sunahnya diguyur semuanya, itu sunnah. Ya, karena apa? Karena ketika kita sesering mungkin membasuh semua kepala, itu akan menyala nanti, sehingga Rasulullah SAW itu akan mudah melihat, oh itu orang mukmin, nyalanya begitu. Nah, kalau kita basuh sedikit, nyalanya sedikit, nggak kelihatan nanti ketika di yaumul kiamah nanti. Ya, itulah yang membedakan nanti. Wajah-wajah orang muslim, wajah-wajah orang mukmin itu akan bersinar. Semua yang sering dibasuh anggota wudunya ya, itu akan bersinar. Maka kita jangan sedikit ya, kalau bisa sering semua kepala kita basuh. Minimal kita ketika basuh ini kepala gini, balikin lagi. Nah, begini. Pokoknya kita yakinkan bahwa kepala sudah kena semua gitu, sudah kena air semua, ya. Gak usah diguyur-guyur gini, nggak usah. Di keran diguyur gitu kayak mandi gitu, nggak usah. Kita usap saja, namanya ngusap itu ya nggak basah. Dibasuh sama diusap itu beda. Tadi kan wa ghuslul kaffain, ini mashu jami'i ra'si, ngusap. Kalau mashun itu mengusap, kalau ghusl itu membasuh. Kalau membasuh itu ya udah becek. Ya namanya membasuh ya udah diguyur air, diairkan air. Tapi kalau mengusap hanya basah aja, hanya dibasahin saja. Ya. Bedanya mashun sama ghuslun itu. Ya. Oke. Wa mashul udunaini, membasuh dua telinga, zahirihima wa batinihima. Luarnya dua telinga dan dalamnya dua telinga. Ya, kita gunakan dua jari jempol sama jari telunjuk. Jari telunjuk masuk ke dalam telinga, dikorek-korek ya, baru jempolnya masuk yang luar, ditekan gini, muter. Setelah ini dikorek-korek, jari telunjuknya masuk ke dalam, ya, agak
ada penekanan aja, biar sampai kelihatan merah itu telinga. Karena peredaran darah itu di situ menurut kesehatan katanya. Ya, itu. Menurut kesehatannya di sini. Kalau sini sering dipijat-pijat, sering dipakai wudhunya agak ditekan-tekan, agak kemerah-merahan nggak apa-apa, sampai merah. Kayak orang habis dijewer gitu, ya. Nggak apa-apa, itu malah nanti ketika wudhu, ya, itu ada agak ditekan-tekan. Doanya apa? Alhamdulillahirabbil Allahumma ja'alni alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Itu doanya ketika membasuh telinga. Ya Allah, jadikanlah aku atau jadikanlah telingaku ini telinga yang bisa mendengarkan kebaikan dan bisa mengikuti, bisa mengamalkan kebaikan itu. Itu maksudnya. Jadi mau mendengarkan kebaikan, ya, dan juga bisa mengamalkan kebaikan itu. Itu niatnya. Jadi Allahumma ja'alni alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsan. Itu doanya ya. Karena apa? Karena banyak orang hanya mendengarkan saja kebaikan, mau mendengarkan kebaikan, tapi nggak mau melakukan, nggak mau mengamalkan. Sadar bahwa itu kebaikan, tapi nggak mau mengamalkan. Ini masih untung. Kadang masih banyak orang nggak mau mendengarkan kebaikan, padahal itu tahu kebaikan, tapi nggak mau didengarkan. Ya, ketika ada sebuah majelis ilmu kayak begini nih, pastikan yang disampaikan itu kebaikan-kebaikan semuanya. Tapi karena mungkin ya, jadi sebenarnya nggak terlalu sibuk, nggak disempatkan untuk mengikuti pengajian, untuk mendengarkan kebaikan. Ketika ada seorang ustaz menyampaikan kebaikan itu, menyampaikan ceramah, menyampaikan tausiahnya, terlihat duduk tapi nggak mau mendengarkan. Nah, itulah salah satu berarti telinganya banyak setan di telinga itu. Sehingga untuk mendengarkan kebaikan, mendengarkan saja susah, apalagi mengamalkan. Nah, itulah tujuannya ketika membasuh telinga, ya. Jadi kebaikan itu didengar dulu kan, didengar dan dilihat, baru kita praktekkan. Ya, itu. Jadi tujuannya kita berdoa itu agar kita ketika ada kebaikan yang disampaikan, kita mau mendengarkan juga mau mengamalkan. Ada yang mau mendengarkan doang tapi nggak mau mengamalkan, masih untung itu. Ada yang nggak mau dengarkan, mengamalkan apalagi dengar aja nggak mau. Nah, ini yang berbahaya. Ya, jadi itu tujuannya. Jadi jari masuk, porak-porak baru, yang luar dibuat, jempolnya dibuat di luar, diputar sah. Ya, semua sunnah tiga kali. Bima'in jadid itu dengan air yang baru. Maksudnya kalau Imam Maliki itu kan langsung dari kepala langsung ke telinga. Tapi kalau Imam Syafi'i, kepala pakai air sendiri, telinganya juga air sendiri gitu, dibedakan airnya. Ya. Jadi kalau Imam Malik begini, set, nah langsung telinga, set dibalikin langsung telinga, ya. Tapi kalau Imam Syafi'i, sebagian boleh, ini boleh, semuanya boleh, gini, baru ambil air lagi telinga. Itu namanya, itu yang dimaksud dengan bima'in jadid. Bima'in jadid, jadi dengan air yang baru. Itu kalau Imam Maliki baru Imam satu air, kepala sama telinga satu. Nah, kalau Imam Syafi'i beda, dibedakan airnya. Ya. Oke. Selanjutnya wa tahlilul lihyatil kassati, menyela-nyelai jenggot yang tebal. Kassah itu tebal. Kalau jenggotnya cuma 5 biji ya udah jangan disela-sela lah. Kalau jenggotnya lebat banget, ya lebat banyak, nah itu disela-sela. Cara nyela-nyela juga gak gini-gini nih jari gini, nyela-nyelanya.
Ya, itu nggak apa-apa. Ketika basuh wajah nggak apa-apa lah, disela-selain gitu. Atau sebelum itu juga nggak apa-apa, disela-sela, yang penting itu sunnah, disunahkan, ya, disela-sela masuk biar air itu masuk, ya. Soalnya kan takutnya nggak masuk wajah itu kan, yang terlihat wajah itu ini garis-garis ini wajah. Nah kalau jenggotnya sampai ke sini kan ketutup wajahnya, takutnya nggak kebasahi, maka disunahkan, ya. Takutnya nggak kena ketika basuh wajah. Ya itulah sunnahnya untuk kita basuh lagi, sela-selain lagi di sela-sela jenggot yang tebal. Mungkin di sini enggak. Kalau di Indonesia mah jarang kita temuin jenggot yang lebat banget. Tapi kalau di Arab sampai hitam sampai udah gak kelihatan wajahnya itu ada. Gitu banyak. Ya, kalau di sini mah kita jarang temuin. Oke, selanjutnya lilu asabi'il yadaini warrijlaini, menyelah-nyelahi jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Ya, jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Ya. Gunakan tangan apa? Tangan kiri. Ya, kalau kaki, tangan kiri kita gunakan, jari ini manis, masukin sela-selanya dari kanan dulu, baru ke kiri. Itu urutannya. Jangan ke kiri sampai ke kanan. Jadi kanan, yang kaki kanan dulu kita masukin jari tangan kita, yang kiri gunakan yang kiri, ya. Itu gunakan yang kiri. Ketika itu ada di kitab Maraqil Ubudiyah. Tuh, jadi cara-cara seperti itu ada. Jadi nggak asal dimasukin saja. Ya boleh kita dapat itu, tapi kita nggak dapat sunnahnya secara sempurna gitu loh. Ya sunnahnya kan ya apa yang diajarkan Rasul, ya itu kita ajarin. Memang basuh apa? Sela-selai jari-jari tangan apa jari-jari kaki juga gitu. Kita sela-selai tapi pakainya ngaur. Ya nggak apa-apa, dapat selah-selahnya itu aja, dapat kita basuhnya saja, tapi caranya itulah yang kita nggak dapat sunnah, karena nggak mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, tangan gini tuh, nih tangan kanan, baru kiri selai tuh, ya. Kalau kaki baru menggunakan jari ini, dari kanan dari jari manis dulu, dari kanan ya, dari tangan kaki kanan yang kelingking itu udah terus ngalir sampai ke kaki kiri, ya. Itu caranya. Sunnahnya bukan pakai tangan kanan tapi tangan kiri, itu ya, kayak cebok gitu kan kiri, ya sama. Kalau istinja gitu pakai kiri. Oke, selanjutnya wataqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ketika semua kita basuh anggota badan kita, yang kanan dulukan, jangan yang kiri. Kalau kiri dulukan nggak apa-apa, itu sunnah, nggak batal, ya nggak apa-apa, itu sunnah. Cuman sunnahnya yang kanan dulu baru kiri. Kalau kiri dulu nggak apa-apa, tetap sah, ya itu sunnah. Tapi kan rugi, ya, satu paket kok sekalian aja, ngapain di kiri dulu, kanan dulu aja. Itu karena kita ngambil sunnahnya. Oke. Wat-thaharatu salasan, dan ketika bersuci itu 3 kali sunnahnya. Sekali juga nggak apa-apa, basuh wajah sekali juga nggak apa-apa, yang penting rata. Sekali, kalau belum rata baru. Kenapa disunahkan 3? Takutnya belum sempurna, maka di 3 kali biar sempurna, biar semua kebasuh. Kalau sekali pun takutnya nanti ada dikit yang nggak kebasuh, itu kan dikhawatirkan, maka Rasulullah menyunahkan untuk 3 kali semua yang kita basuh. Ya, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, telinga 3 kali, kepala 3 kali, ya, umur juga 3 kali, menghirup hidung juga 3 kali. Semuanya itu 3 kali, dikukur 3 kali. Ya, untuk menyempurnakan, meyakinkan bahwa itu semua kena, kulit kita semua udah kena basuhan. Wal mualatu
itu dilakukan secara kontinu, terus menerus. Muka dulu, ngobrol, nggak apa-apa, ngobrol itu nggak membatalkan wudhu. Ya, kita basuh muka dulu, ngobrol dulu kemana-mana gitu. Basuh muka dulu, tas kita dicuri orang. Kita kan kadang-kadang kalau wudhu naruh jam, naruh tas, naruh apa gitu, kayak topi di situ ya peci. Diambil orang, baru ngusap kepala, baru basuh kepala. Ya udah kejar aja dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau udah kena, selagi mukanya itu belum kering, lanjutin, langsung tangan nggak apa-apa, nggak usah dari awal. Kecuali udah kering, baru nggak boleh diterusin kalau udah kering. Itu batas ininya, ada di keterangan syarahnya Fathul Qadir. Ya itu harus syaratnya nggak kering baru boleh dilanjut. Ya. Boleh dilanjut. Mandi besar juga begitu. Ya, biasanya yang pengantin baru itu mandi besarnya malam-malam. Biar nggak kelihatan mertua, jadi mandinya kepala dulu. Ya, habis berhubungan langsung kepala dibasahi, niat mandi besar. Nanti badannya pas pagi-pagi, kepalanya masih kering, nggak usah, kepalanya udah malam tadi. Jadi pagi-pagi nggak kelihatan keramas, nggak kelihatan ini, itu trik. Jadi yang diperbolehkan itu. Tapi kalau mandi besar nggak apa-apa, kering nggak apa-apa kalau mandi besar. Ya, kepalanya dulu, baru besok dilanjutin badannya, itu nggak apa-apa. Ada dalam kitab ini Syarah Fathul Qaribnya ada keterangannya. Umat Islam loh sampai memperhatikan rasa malunya manusia itu begitu. Orang pengantin baru apalagi sampai masih gabung sama mertua. Ya, orang dulu tuh malunya bukan main. Asal pagi-pagi kelihatan keramas, malunya subhanallah, orang dulu itu malunya itu bukan main. Kalau sekarang kan beda, anak-anak sekarang itu malah dipamer-pamerkan. Orang dulu itu memang benar-benar malu gitu ya. Jadi nggak apa-apa, dikasih cara biar nggak kelihatan untuk menjaga kemaluan itu ya. Manusia itu harus jaga seperti itu, tata cara itu harus kita jaga. Yang lain juga harus bisa menjaga kemaluan orang. Maksudnya rasa malu itu harus kita jaga, rasa malu orang itu harus kita jaga. Gimana orang itu bisa nggak merasa malu karena perbuatan kita? Ya ketika kita menceritakan kejelekan kan dia malu, umpamanya gitu. Jangankan begitu, itu kan ada cerita yang gara-gara menjaga rasa malunya orang, beliau jadi wali. Ya, jadi ceritanya itu ada seorang perempuan masih gadis, ya beli sesuatu, dia nggak terasa buang angin, malunya kan bukan main sama penjualnya. Dia secara nggak sengaja kebuang angin, bunyi, malu dia sama penjual itu. Nah ketika si gadis itu tanya lagi, ini berapa pak? Apa? Dia pura-pura tuli. Sampai dia si gadis itu sampai nggak ada, baru dia menyatakan sembuh tulinya. Jadi sudah mendeklarasikan dirinya bahwa dirinya kena penyakit tuli. Selama dia itu masih ada gadis itu, dia masih pura-pura tuli terus untuk menjaga rasa malunya. Tuh sampai segitunya. Nah karena itulah Allah angkat jadi waliullah. Jadi subhanallah, jadi kita untuk menjaga kemaluan orang, rasa malu orang itu penting. Perasaan itu kita harus jaga perasaan. Bahkan ada salah satu kitab kita itu menyinggung perasaan teman kita, seorang muslim, seorang mukmin, menyinggung perasaan doang itu. Di dalam salah satu kitab dijelaskan seperti merobohkan Ka'bah dosanya. Itu kayak apa? Nama muslim memang harus kita jaga. Maka mulut itu, ya kadang orang itu beda. Kadang orang itu bisa menerima, ada yang nggak bisa menerima. Ada ini bercandaan, itu nggak bercandaan, itu macam-macam orang itu. Baik ya, kita kembali ke permasalahan tadi, wal mualatu itu continue. Wudu harus continue, nggak boleh kering. Kalau sudah kering, nggak apa-apa kita muka dulu terus ngobrol. Umpamanya ada yang ngajak ngobrol,
Ditanya jawab, nggak apa-apa. Kita padahal udah basuh itu. Kita waktu basuh muka ada yang datang assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak apa-apa. Yang itu kan malah wajib jawabnya, itu, ya, nggak apa-apa. Jadi yang penting ketika kita tunda itu jangan sampai kering dah, itu wudu, ya. Wal mualah itu ya, nah sunahnya langsung continue, jangan dibarengi dengan kegiatan lain, jangan dibarengi dengan amal-amal lain, langsung selesaikan wudu, itu sunahnya, namanya wal mualatu, ya. Baik, satu bab lagi, udah 8:30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu adalah cebok. Wal istinja utawi cebok wajibun wajib, harus, ya, minal bauli wal ghaid, dari buang air kecil maupun air besar. Wal afdal utawi yang paling utama, yang utama itu apa istinjanya? Gimana? Ayastanji'a bil ahjar, yaitu istinja atau cebok dengan bebatuan. Jadi yang paling bagus itu dengan batu dulu, summa yutbi'uhal bilma, kemudian diikuti dengan air. Batu baru dengan air, itu yang sempurna. Ya, itu yang sempurna. Kalau kita cari yang sempurna, harus batu untuk batu untuk menyerap, ya, untuk menyerap bau ini semua. Nah, air itu untuk menghilangkan najis hukmiyahnya. Air sebenarnya cukup, dengan bebatuan juga cukup, air doang juga cukup. Tapi kalau kita sempurna, batu tujuannya untuk menghilangkan ainiyahnya, najis ainiyahnya. Nah, yang air menghilangkan najis hukmiyahnya. Itu sempurnanya. Tapi menggunakan batu doang nggak apa-apa, batu saja nggak apa-apa, air saja juga nggak apa-apa, yang seperti kita lakukan, air aja, ya. Wa yajuzu ayak tasiro, wa yajuzu boleh apa? Boleh ayak tasiro apabila meringkas alal ma au salasati ahjar, ya, boleh diringkas, dipilih salah satu gitu loh, alal ma saja, menggunakan air saja, au ala salasati ahjar, atau dengan 3 batu boleh. Yang penting yunki bihinnal mahal, yang penting yunki bisa membersihkan bihin, ya, di dalam dengan bebatuan tadi, al mahal tempat keluarnya kotoran tadi, ya. Kalau kita dengan 3 batuan asal sudah bersih cukup, asal sudah cukup bersih, yakin bersih, udah itu istinja, nggak usah pakai air juga nggak apa-apa, ya. Ya, ini kan yunki bihinnal mahal, ya, ini yang menjadi syarat. Yang menjadi syarat kita untuk memakai batu-batuan, ketika memakai batu 3 batu, itu syaratnya yunki bihinnal mahal. Yang penting bisa membersihkan 3 batu itu tempat buangnya kotoran. Kalau kita buang air kecil mah gampang, kalau air besar, kalau nggak diare sih enak, kalau diare susah. Ya, itu. Tapi jangan menutup kemungkinan, maksudnya mungkin di sini nggak akan kekurangan air, tapi di daerah yang lain gitu sering menggunakan batuan, itu sering. Mungkin di sini jarang kita praktek, tapi di luar sana bukan sekali 3 kali, bahkan tiap hari menggunakan batu-batuan karena air begitu mahal, air begitu manfaatnya begitu penting. Sayang kalau dibuat istinja, itu ya. Ini ilmu, jadi ini hanya pengetahuan. Wah, nggak penting, nggak mungkin saya pakai batu di sini. Iya memang. Tapi ketika suatu saat kita hidup di daerah yang jarang air, maka istinja menggunakan batu itu akan sering. Oke. Fa idza arada al-iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Apabila menghendaki meringkas ala ahadihima, di antara dua-duanya, fal ma'u afdal, maka air yang lebih utama. Kalau dibandingkan dengan batu, air itu lebih utama untuk beristinja. Ini ya, maksudnya faida arodal iktisara ala hadima fal ma'u afdal, air lebih utama.
Kemudian wa yajtanibu istiqbalal qiblah wal wastidbaraha fis sahra. Wa yajtanibu jauhilah kalian istiqbalal qiblah, menghadap kiblah, wastidbaraha membelakangi kiblah, fis sahra di dalam tempat yang lapang. Kita di sungai, buang airnya menghadap kiblat nggak boleh. Menghadap timur juga nggak boleh membelakangi. Menghadap ke barat juga nggak boleh, berarti mendepan. Ini menghadap. Nah kalau menghadap ke timur berarti kan membelakangi. Itu di sungai. Orang-orang dulu kan di sungai kan nggak jarang, sering. Kampung-kampung di sungai buang air itu. Buang air kecil. Ketika kita udah kebelet nggak ada toilet di jalanan, maka cari kira-kira mana ya ini arah selatan dan utara. Jangan sampai mengarah ke timur dan ke barat. Ya, itu nggak boleh. Ya, kalau kita sengaja dosa. Kalau kita sengaja dosa, kalau nggak sengaja nggak. Ya, itu di tempat yang lapang. Nah, kalau di kamar mandi mah bebas. Ukurannya 2 meter persegi mah masih bebas. Ya, ada keterangan sampai 3 meter. Kamar mandinya gede 3 meter, nggak apa-apa. Tapi lebih dari itu menghadap kiblat sudah dihitung itu menghadap. Kalau WC-nya menghadap ke timur ke barat, udah terus berarti membelakangi dan menghadap kiblat itu. Kalau WC-nya lebih dari 3 meter. Tapi kalau cuma 2 meter, kalau di Jakarta mah 2 meter udah gede. Kalau di kampung mah gede-gedean, tanah gede-gede kok. Ya. Nah, pokoknya tanpa ada satir. Ya kalau orang dulu kan bikin galian terus ditutup pakai bambu, itu paling sekitar 2 meter persegi, itu masih ada satirnya, masih ada tutupnya, dihukumi nggak apa-apa, mau ngadap kemana aja itu, ya diperbolehkan masih ya. Yang nggak boleh itu di tanah lapang kayak di sungai itu nggak ada haling-halingnya, itu nggak boleh. Oke. Wayajtanibu, selanjutnya wayajtanibu jauhilah apa al baul, buang air kecil, wal ghaid, buang air besar, fil ma'ir raqid, di dalam air yang diem, yang nggak ngalir. Ya, airnya diem nggak ngalir, jangan kencing di situ, jangan buang air di situ. Kalau airnya ngalir silakan. Wa tahtas sajarati, dan di bawah pohon. Ya, al musmirah, pohon yang berbuah khususnya, jangan. Ya, kalau nggak berbuah masih nggak apa-apa, tapi kalau sudah berbuah jangan. Apa ngaruh? Begitu. Ya, bukan ngaruh ke rasa, tapi orang melihat nih, pohon berbuah tapi dikencingin, diberakin di situ, masya Allah, naudzubillah. Buang air besar situ, buang air kecil situ, pohonnya berbuah, orang mau makan juga jijik. Ya, itulah tujuannya. Kalau rasa berubah apa enggak ya, itu insya Allah sih enggak. Ya. Kemudian wafit torik, dan di jalan-jalan, buang air di jalan, nanti kena kebauan. Kenapa di sini diatur? Kalau bapak-bapak lama di Arab, kalau setahu saya pengalaman saya di Mesir itu subhanallah, Pak. Orang Arab itu kalau buang air, buang kecil, buang air besar itu di jalan mah udah nggak sering. Khususnya bukan jalan untuk mobil, tapi jalan untuk orang berjalan, jalan kaki itu. Di pinggir-pinggir orang berjalan kaki itu buang air besar. Ini yang ternyata akhlak yang enggak patut kita contoh. Sebagian akhlak yang enggak patut kita contoh orang Arab itu. Makanya Rasulullah diturunkan di Makkah, di kabilah Arab, karena akhlaknya subhanallah. Akhlakna naudzubillah. Itu sebagian, tapi sebagian juga bagus-bagus ada. Tadi kebanyakan. Ya maka Rasulullah diturunkan di sana, hanya Rasulullah yang bisa ngatasin. Nabi-nabi lain mungkin nggak ngatasin gitu. Ya maka Rasulullah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus hanya menyempurnakan akhlak karena akhlaknya terlalu parah. Ya saya bukti itu benar, ya Allah. Itu nggak ada di Indonesia. Indonesia masih mending, masih punya ini. Ya. Jadi di jalan-jalan buang air sembarangan itu nggak boleh. Mungkin di sini jarang kita temuin, tapi kalau daerah Arab, kalau kita masuk pelosok-pelosok jalan pejalan kaki yang jarang orang naik mobil, nggak ada pejalan kaki itu banyak. Wadilli, tempat berteduh. Wadilli, orang tempat suka di situ, suka orang berteduh di situ, jangan dibuangi kotoran.
Wasakfi, lubang. Ya, wasakfi itu lubang apa aja jangan dibuangin, air kecil, air besar apalagi ya. Nanti takutnya ada hewannya. Nanti membahayakan diri juga. Ketika ada hewan yang buas, ketika ada yang membahayakan loncat langsung ya berbisa, bahaya itu. Itulah. Untuk keselamatan binatang itu juga nggak bagus ya, sama-sama makhluk Allah. Untuk keselamatan kita juga nggak baik. Maka itulah dilarang sama Islam. Wala yatakallamu 'alal balwal ghaid, ketika buang air kecil dan air besar jangan berbicara. Ya. Ini enggak berbicara, nyanyi malahan. Buang air besar malah ada yang nyanyi. Ya, bernyanyi. Malah ada yang sholawat. Ya gak terasa, kadang-kadang gak sengaja itu. Intinya ketika buang air besar, buang air kecil jangan ngobrol. Jangan berbicara. Di sini mungkin nggak ada. Kalau di sini kan biasanya satu-satu. Kalau di pesantren biasanya itu berjejer-jejer. Ngobrol itu masih berkemungkinan besar untuk ngobrol. Untuk berbicara itu masih kemungkinan, sangat mungkin gitu loh. Ya. Kemudian wala yastaqbilus syamsa wal qamar, jangan menghadap matahari dan rembulan. Ya, kalau kita menghadap matahari rembulan sama ke timur ke barat juga. Ya, wala yastadbiruma, dan jangan membelakangi matahari dan rembulan. Itu sama ke timur ke barat juga intinya. Baik, sampai sini wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau bertanya. 3 pertanyaan aja. Ya, masih big dong. Sini maaf enggak dengar kan. Silakan Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Istinja. Ya. Gimana Pak? Nggak jelas ya? Hah? Sering buang angin, ya. Oh. Baik, yang pertama buang angin terus ya, sering-sering buang angin. Apa perlu istinja? Itu kan. Kalau buang angin selagi nggak buang kotoran, ya kalau kita buang angin kadang-kadang kan kalau kita lagi sakit perut ngikut ampasnya kan. Nah kalau ampasnya ngikut ya berarti harus istinja, harus cebok. Buang angin berkali-kali pun, bahkan tiap menit buang angin, selagi ampas itu nggak ikut ya udah nggak usah cebok. Kalau ampasnya ikut berarti cebok Pak. Itu ya, sering-sering buang angin. Selagi nggak keluar sesuatu ya udah nggak usah istinja. Oke. Nah terusnya kita nyuci di air yang ngalir ya kan, nyuci kotoran di air ngalir. Ya nggak apa-apa. Air ngalirnya orang di sungai nyuci bekas bayi buang kotoran bayi atau kotoran siapa nggak apa-apa, dicuci di situ. Yang penting airnya ngalir. Ya, yang penting airnya ngalir. Di sungai buang air jangankan dicuci, buang air di situ loh nggak apa-apa. Air kecil maupun air besar, orang dulu kan buang di sungai udah, tapi bersih terus sungai itu, ngalir. Nah sekarang udah jarang kita temuin, walaupun di kampung itu jarang sungai yang bening yang bersih itu jarang. Nah nggak apa-apa, nah itu tetap suci. Ya dulu itu sungai ini ada sungai, kalau anak-anak pesantren itu sungai ya nggak terlalu gede sungainya, 4 meter lah, tapi airnya bersih gitu. Kita wudhu depannya kotoran,
Depan nih kotoran lewat, kotoran manusia lewat gitu Pak. Enggak apa-apa kita wudhu, suci. Yang penting enggak kotorannya gini enggak. Ya, itu kalau air itulah kekuatan air yang ngalir, yang penting bersih. Kan kemarin sudah saya sampaikan, ketika ada air ngalir, airnya lebih dari 2 kolam, ketika kita bau nggak bau, ya kita rasa aja tetap rasa air, warna tetap bening, bisa kita gunakan. Itulah kekuatan air yang lebih dari 2 kolam, apalagi ngalir sungai. Kelihatan kotorannya aja nggak apa-apa, kita di sampingnya kita wudhu, ya itu. Apalagi nyuci nggak apa-apa, ya dibuang kotoran di situ aja nggak apa-apa, asal airnya ngalir. Tuh itulah yang akan kita sungai itu bersih, air ngalir tadi bersih terus ngalir terus. Ya. Nih ketika ada bak ini, bak kamar mandi, yang bak standar itu, ya ember bak itu kena air, kena air kencing, najis kan? Udah kerannya nyalain set. Alirin terus biar buang, seret buang. Nah jadi suci lagi itu, ya karena sudah ngalir airnya. Itulah kekuatan airnya kalau mengalir. Dah yang lain. Ya. Enggak jelas nih program ini. Batasan muka wudhu, batasan mukanya sampai mana? Batasan muka itu ya nih. Kalau wudhu batas muka itu dari sini yang enggak tumbuh rambut nih, enggak tumbuh rambut sampai sini nih, enggak tumbuh rambut nih muka. Nah, batasnya sampai ini. Ini ada, kalau kita pegang ada tulang nih, nih, tulang urut aja. Itu batas muka, tulang. Ya. Tulang nih. Makanya kalau perempuan itu yang hati-hati. Khususnya kalau pakai mukena. Karena sampai sini mukanya tutup, mukanya ini kan harusnya nggak tertutup. Nah itu malah batal sholatnya. Harus di sini kan, yang penting di sini. Nah kalau ke sini banget buka aurat, harus pas. Pokoknya itu ini ada tulang nih Pak, tulang nih ke sini nih sampai bawah telinga, nih. Nah sini atasnya ini sampai tumbuh rambut. Mana yang tumbuh rambut? Itulah kepala. Yang lain berarti masuk wajah. Itu batasnya yang harus dibasuh wajahnya itu, ya. Maka kalau perempuan kesini banget pakai nih kesini, kalau pakai mukena ininya kelihatan bahwa dagunya ini berarti buka aurat. Pasnya ini pas cek ini pas nih gini tuh. Kalau pakai mukena, udah punya istri ya, jadi anak istri kita harus diingatkan ketika sholat. Ya kalau sholat kan nggak boleh mukanya ketutup. Nah kata pakai masker, nah darurat. Sebenarnya kalau nggak ada masalah nggak boleh pakai masker, ada masalah aja kalau musuh. Ya ketika nggak ada masalah apa-apa, sholat begini nggak sah. Kalau lagi kan ada lagi masalah, berarti ada rukhsah, ada dispensasi. Ya rukhsah diperbolehkan karena ada masalah. Ketika nggak ada masalah apa-apa, nggak boleh ditutup. Karena yang harus nyentuhkan ini hidung, ini dahi ini pas nih kening nih nyentuh tempat sujud itu yang harus nyentuh, nggak boleh keairan. Wong hening itu kena satu helai rambut aja nggak boleh, ya kena satu rambut aja nggak boleh. Maka salah satu tujuan kita pakai kopiah, pakai peci itu untuk memastikan bahwa ini nggak ada rambut. Apa rambut ini rambutnya panjang, satu rambut aja udah nggak boleh. Nah kita sujud, nih pakai sejadah di sini nggak boleh, karena ini ikut gerakan sholat. Kalau ditaruh udah beda, kalau diikutin gerakan sholat beda, ya itu. Nah ini gerakan sholat, ada benang yang ngalir di tempat kita sujud, kena benang itu, berarti masih ketutup satu helai, itu nggak batal sholatnya. Maka kalau ingin ini kita nggak dapat sunnahnya pakai sorban. Tuh. Nah, kalau kali pakai ada sunnahnya, tapi jangan sampai sujudnya di atas ini. Nah, begitu ya.
Oke, itu batas wajah. Satu lagi. Enggak. Ya, siapa? Gimana Pak? Materi saya enggak dengar nih. Hah? Istinjanya pakai tisu. Oh ya. Oke. Jadi gini. Enggak harus batu. Pakai sesuatu yang bisa menyerap. Batu itu kan nyerap. Ya. Nah, tisu enggak apa-apa, yang penting bisa menyerap. Bisa menyerap cairan. Ya. Enggak apa-apa. Istinja batu itu diganti dengan tisu. Enggak apa-apa. Boleh. Karena tisu itu sesuatu yang bisa menyerap. Oke. Hah? Daun. Hah? Daun. Pakai daun. Daun itu bisa menyerap enggak? Daun itu nyerap air enggak? Daun enggak boleh. Daun itu enggak bisa menyerap. Kalau keyakinan saya, daun nggak bisa menyerap. Justru boleh digunakan untuk menghilangkan ainiyah. Daun itu menghilangkan ainiyah boleh. Ada kotoran ayam di sini, kita buang nih. Kita masih bau penciuman, oh ada bau. Kasih daun. Oh sudah bau daun, berarti sudah hilang ainiyahnya. Tinggal ambil gayung, guyur, ser. Itu hukumnya hilang. Udah suci. Jadi najis itu ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang bisa kita lihat dengan panca indera, yang kita bisa terasa dengan panca indera, mata, hidung, ada baunya, ini najis, bau kotoran. Kelihatan masih ada, apalagi terlihat. Ya, kalau itu semua sudah hilang, berarti udah hilang najis ainiyahnya. Nah, hukmiyahnya masih ada, baru dialirin air, diguyur air, ser dikit aja, 1 gelas kecil, ser, itu aja udah. Berarti udah hukmiyahnya hilang. Oke ya, itu. Jadi daun nggak bisa. Tisu menyerap. Ya, kalau ada berkeyakinan daun bisa ya silakan. Ya, sekarang buktikan aja, tetesin air di gelas atau di piring, pakai daun, seret, masih basah enggak? Kalau pakai tisu seret, langsung kering. Ya, kalau pakai daun kering nggak? Tetesin air di piring, coba. Kalau yang bisa menyerap, pokoknya semua yang bisa menyerap dan benda itu suci. Syaratnya suci bendanya dan bisa menyerap. Tisu kalau dibikin dari benda-benda yang najis maka nggak boleh. Walaupun tisu, ya, asal benda itu benda suci dan bisa menyerap, itu syaratnya biar istinja. Oke, sampai sini kita tutup ya. Al-Fatihah. Ila rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alamin. Anta syakirin anta na'amin anta ya'afina wa yukafiru nazida ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. وعدم سلطانك اللهم صل على نور الانوار وسيد الصدق الذي باب الجزاء سيدنا محمد المختار عليه الله واصحابه الاسلام الضالين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فهمنا بالقران، اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا وسلم مقاصدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حسن الخاتمه. اللهم اجعلنا اشرف كلامنا من الدنيا الى اجلنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد سبحانه رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.